Pria ini seolah-olah tidak pernah puas dengan pencapaiannya. Selalu saja ada hal lain yang ingin dia coba dan raih. Sosoknya yang tekun dan tidak menyerah membawanya pada kesuksesan. Pria dengan 12 gelar berbeda. Inilah dia, Gema Guyardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di Benang Merah Bang Yos. Ya. Di episode kali ini, kita nih ya kedatangan sosok pria dengan tingkat intelektualitasnya yang luar biasa. Pengen tahu gelarnya berapa? 12. Dan punya 2 rekor muri. Dan dia ini juga berhasil membuat sistem baru dalam dunia trading. Aku pun seperti Anda sekalian, ingin berguru. Bahkan aku ini bingung nih tamu kali ini aku mau tanya apa gitu. Karena nggak sebanding lah tingkat intelektualitasnya dari saya dan beliau ini. Tapi kita mari berguru bersama-sama. Langsung kita sapa Gema Guyardi. Thank you. Satu kehormatan. Aduh, saya yang terhormat. Gemetar saya. Saya sudah membaca ya tentang Anda ini ya. Yang saya heran gini, satu pertanyaan ya. Sejak kecil remaja ya, umur 14 tahun. 14 tahun itu waktu saya itu adalah SMA kelas 1 ya sama ya. Tapi sudah oleh orang tuanya, udah disuruh cari uang dengan main sulap, terus main piano di hotel-hotel gitu, jadi pengamen lah gitu. Nah, saya sebenarnya juga bingung ya kalau begini Gema ya, zaman saya dulu kecil ya, kalau namanya orang yang punya piano, itu pastilah dia menengah ke atas, bukan di bawah ya. Dan seperti apa sebenarnya ya, orang tua Anda itu mendidik Anda sehingga bisa tertempa seperti itu? Coba ceritain. Waduh, terima kasih Bang Yos. Jadi sebenarnya kalau dibilang saya super luar biasa sih enggak. Jadi saya mempelajari semua itu dari kehidupan dari bawah. Kalau dibilang orang tua saya sangat-sangat berkekurangan juga tidak. Tapi dibilang sangat kaya juga tidak. Tapi ya pas-pasan. Pernah bangkrut. Dan pernah bangkrut. Waktu saya SD itu... Beliau kerjanya apa? Dulu kita itu hidup di Kalimantan, di Sampit. Dan orang tua saya itu diwarisi perusahaan oleh keluarga besar. Yang mana perusahaan itu bukan untung, tapi dalam utang yang begitu besar. Begitu. Karena anak laki-laki paling kecil ditumbalkan dalam tanda kutip, cemplungin ke kampung, yang besar hidup di kota. Itu ayah Anda? Ayah saya. Akhirnya dengan ketekunan yang luar biasa, dari hutang luar biasa itu besar, pelan-pelan, mungkin 10 tahun, diperbaiki. Akhirnya waktu saya kecil, akhirnya yang harusnya saya lahir di Surabaya, kami diboyong ke Kalimantan, harus hidup di kampung. Dulu itu di Kalimantan, zaman tahun saya TK, saya lahir tahun 86. Itu Kalimantan mana, Mas? Sampit, Kalimantan Tengah, yang kerusuhan waktu itu. Oke. Itu ke supermarket aja udah seperti hiburan. Bang Yos bisa bayangkan gitu. Padahal nonton-nonton aja nggak belanja ya? Iya, ke supermarket tuh udah kayak ke mall, karena nggak ada apa-apa di situ, gedung bioskop semua nggak ada. Jadi ya kami hidup dengan sederhana, saya sekolah di SD Katolik, di mana waktu itu juga dibina dengan sangat keras sekolah Katolik ya, nyuci, ngepel segala macam. Saya sempat mengalami kehidupan yang seperti itu, dan di momen-momen itu orang tua saya bangkrut. Jadi pernah kejadian ya orang tua saya sampai sehari cuma makan sekali demi anak-anaknya makan. Saya berdua bersaudara, kemudian nggak ada mobil ya. 2 bersaudara, Anda nomor berapa? Nomor 1, saya paling besar sama adik ya. perempuan. Dan ya punya sepeda motor tua butut gitu. Jadi ya setiap hari kalau pergi jalan-jalan berempat sampai sepeda motornya udah diketawain orang. Jadi sampai mengalami itu. Tapi papa saya memang perjuangannya luar biasa dan dia tekun. Sampai pada akhirnya saya dikirim ke Surabaya untuk melanjutkan sekolah SMA. Karena bagi dia jangan sampai nasib saya seperti dia. SMA ikut siapa? SMA disewakan rumah di Surabaya. Jadi saya hidup sama adik. Dan ya bersyukur ada usaha yang mulai jalan.
Apa usaha apa? Waktu itu kan kita pabrik kayu, sawmill, terus kebakar. Habis itu berpindah, ditolong orang menjadi land clearing untuk buka hutan. Waktu itu kelapa sawit. Jadi kita land clearing tebang hutan untuk direboisasi dengan kelapa sawit. Ada hasil tahun 2001 saya ingat tuh beli rumah pertama kali. Harganya masih 650 juta. Di mana? Di Surabaya. Ya daerahnya biasa-biasalah, Surabaya Timur. Harga berapa? 650 juta waktu itu. Nyicil KPR 15 tahun. Bersusah-susah untuk membayar cicilan itu kan. Dan akhirnya ya uang jajan otomatis nggak bisa ada. Dan otomatis dulu lu kalau mau happy-happy pacaran nggak boleh. Tapi kalau lu mau pacaran ya selama orang tua nggak tahu, kalau lu tahu awas ya kan gitu orang tua zaman dulu. Ya saya namanya anak muda kan pingin pacaran gitu. Tapi ya prinsipnya lu kalau mau pacaran bayar aja sendiri gitu. Jadi tidak diberikan extra allowance lah ya. Kalau anak sekarang kan wih minta ini minta itu. Kalau saya dulu nggak, cuma pendidikan di cover. Hobimu apa? Hobi piano, karena memang mama dulu pemain piano, hobi, punya piano mama warisan. yang main piano ya. Akhirnya piano dari Kalimantan dipindahin ke Surabaya, latihan piano. Saya nggak suka dulu piano. Saya belajar piano umur 13, dimulai dari belajar gitar dulu. Terus kemudian ya karena hiburannya musik, mau tidak mau kan hidup di kota kecil, pelayanan di gereja. Terus kemudian pindah Surabaya, suka piano, suka, ya udah mulai cari guru. Jadi kalau les. di gereja Anda pun yang piano? Main musik di gereja. Malam baru ke hotel gitu. Nah kalau hotel tuh waktu saya sudah di Surabaya. Oh iya. Nah waktu di Surabaya, akhirnya orang tua bilang suka piano, suka. Oke, saya modalin 3 bulan belajar. Dimodalin waktu itu uang les. Tapi setelah itu butuh tambahan, ya udah ditambahin lagi. Jadi total dibiayain selama setahun. Tapi ingat ya, ini utang. Jadi orang tua saya tuh nganggep kasih saya uang les tuh utang pada orang tua. Setelah itu saya suruh jadi guru piano. Jadi lah gimana jadi guru piano, saya ilmunya dasar. Papa saya punya prinsip, lu ilmu kelas 3 SD yang ngajarin anak TK, masuklah masih. Akhirnya mulai saya buka kursus piano privat, jadi guru les dari rumah ke rumah, dapat uang, bayarin ke orang tua. Habis itu mulai permainan mulai bagus, mulai ada yang suka, diundang main ke hotel-hotel, dapat honor. Jadi itu umur 15 tahun, 16 tahun, ya 15-16 tahun saya. Tapi tetap sekolah berjalan ya. Dan saya waktu itu atlet bulu tangkis gitu. Atlet bulu tangkis. Atlet. Jadi memang hobi bulu tangkis. Zaman pahlawan bulu tangkis siapa? Saya angkatannya Tontowi Ahmad, itu teman saya. Oh, Liliana Natsir kan partnernya Tontowi Ahmad. Nah itu satu angkatan. Waktu itu Gideon itu, papanya Gideon pernah ngelatih saya juga, Gideon Marco. Jadi kami bersahabat juga. Waktu aku jadi ketua PBSI. Iya, waktu itu saya tahu. Bagus jadi ketua PBSI kan masih jauh. Zaman itu saya Taufik Hidayat ya, saya masih kecil lah. Nah, jadi atlet sambil piano, saya hobi sulap juga. Ya akhirnya. Sulap siapa yang ngajarin Anda? Sulap dulu keliling, dulu di Surabaya ada organisasi namanya Joker kalau nggak salah dulu ya, Joker. Terus kemudian sama Om Cahyo itu kita organisasi kecil lah di Surabaya. Yaudah akhirnya main sulap, jadi MC. Nah itu awal mulanya belajar cari uang, ngajar. Jadi umur 14 itu sudah diberikan satu pengalaman, diberikan kesempatan untuk kerja. Terus umur 16 mulai masuk dunia multi level marketing. Lulus SMA umur berapa? 16 sudah lulus SMA ya? Oh karena sekolah terlalu cepat, umur 5. Umur berapa? Umur 5 saya. Oh gitu. Nyolong start lah waktu itu di Kalimantan. Jadi 3 tahun saya sekolah itu SMA, saya jadi guru piano, terus kemudian pemain piano, terus atlet. Itu udah lulus SMA ya? Belum. Oh belum. Pada saat lulus SMA apa yang Anda pikir? Setelah lulus SMA saya kuliah. Terus kemudian saya mulai berbisnis. Di fakultas apa? Dulu di UK Petra, terus kemudian saya pindah di Surabaya? Surabaya. Dari UK Petra saya pindah ke Narotama. Karena UK Petra waktu itu tidak menerima mahasiswa yang bekerja, jadi harus reguler. Sedangkan pada saat itu papa saya insist, ini ada bisnis peternakan udang karena dimiliki kakek saya. Peternakan udang. Nggak keurus, hampir bangkrut. Diserahkan ke papa saya untuk kelola. Papa saya pikir, ya udah ini buat kesempatan kamu belajar. Lah, saya baru kuliah semester 1 IP saya 3,2. Akhirnya papa saya merasa, ya udah sambil bisnis deh gitu. Akhirnya saya ngurusin udang di situ Bondo Pasir Putih. Semester 2 IP saya 0,6. Waduh, malu luar biasa, diketawain satu kampus deh, udah bodoh banget. Semester 3 IP-nya 1,25.
udah saya dengar nih udah mau di drop out, saya keluar sendiri lah, resign sebelum di drop out. Kalau orang Surabaya bilang DO, mendingan saya OD, out DW. Masalahnya gitu. karena Anda juga berbisnis juga. Karena ya, saya bisnis, waktunya sedikit dan kampusnya kan tidak mengakomodir itu. Akhirnya saya pindah ke kampus yang bisa kuliah Sabtu Minggu. Jadi Senin sampai Jumat saya di Pasir Putih, itu jarak 3 jam lebih naik mobil, belajar gimana ngawinin udang, pembibitan, ngirim sampai ke Tarakan. Terus kemudian Sabtu Minggu saya pulang, saya kuliah, Senin berangkat lagi. Nah itu saya jalankan selama kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih. Bisnis udang ini berapa tahun? 2-3 tahun lah. 2-3 tahun ya. Karena waktu itu saya tuh pengen jadi pilot. Tapi nggak dikasih akhirnya. Gitu. Nah 2-3 tahun lalu Anda pindah ke apa setelah itu? Masuk ke pasar modal. Nah ini pasar modal. Sepertinya Anda kok yakin banget bahwa itu bisnis yang paling apa dasarnya coba? Karena waktu itu di bisnis udang saya mentok. Waktu itu perairan di Laut Jawa kadar asamnya naik, sehingga udang ini kalau kita kirim satu kantong isi 11.000, waktu sampai di tujuan sisa 6.000, habis kita rugi gitu. Dan kemudian mau jadi pilot pun nggak ada dana, karena saya keinginan jadi pilot dari SMP, dari SD udah pingin, SMP lebih pingin lagi, tapi ya orang tua tidak punya dana. Jadi saya karena cuma pilotnya kepengennya sekolahnya di luar negeri. Di Indo atau di luar negeri dimanapun lah pokoknya gitu. Tapi ya tetap kan nggak punya uang. Iya. Akhirnya saya punya impian, saya harus bekerja, saya harus berjuang, pokoknya saya harus jadi pilot. Apapun itu impiannya. Kapan gitu. saja itu? Kapanpun, mau sampai tua pun pokoknya harus jadi pilot gitu. Nah, akhirnya saya masuk ke dunia pasar modal karena saya melihat ini dunia yang sangat tidak terbatas. Dan akhirnya papa saya melihat ini sebuah bisnis besar, dia dukung. Nah, kenapa saya suka pasar modal? Ya karena perusahaan-perusahaan konglomerat juga go public di pasar modal. Dan ini apa sih dunia yang sangat-sangat memiliki peluang yang luar biasa. Jadi ya sudahlah, daripada udang sekarang begini, saya kalau kerja di kantoran juga ya gimana? Kemudian udah masuk aja pasar modal. Mulai itu tahun 2007, tanggal 4 Oktober pertama kali saya membeli saham. Mulai. Berapa saham yang pertama Anda beli berapa? Itu dari hasil uang dagangan udang. Tadi. Ya. Nah, berapa? Waktu itu saya beli 30 juta. Itu modal saham pertama? Iya, modal saham pertama. Karena apa? Sebelum saya dari udang ke pasar modal, saya di tengah-tengah ada bisnis lagi. Jadi calo tiket. Jadi saya keliling airport Indonesia jadi calo tiket. Itu di Uber-Uber sama tentara, sama siapa kan, calo kan diberantas kan. Tapi mau nggak mau saya harus bertahan hidup. Karena orang tua saya dari kecil bilang ya, lu harus mau jadi seseorang besar harus berjuang, mengetahui apa makna perjuangan. Jadi ya sudah gitu. Dan otomatis kan bisnis jadi calo tiket nggak mungkin bisa lama. Akhirnya itu saya masuk pasar modal dari bisnis calo tiket, dari bisnis udang saya kumpulin dengan jerih payah saya masuk ke pasar modal. Pasar modal itu Anda fokus di situ ya? Fokus. Waktu itu sambil bersamaan dengan calo tiket ini. Bahkan begini ya, Gemaya, yuk berhasil membuat apa ya namanya ya? Keilmuan bernama astronasi. Iya. Itu apa itu astronasi itu? Astrologi dan Fibonacci. Jadi itu apa? Bagaimana caranya kita menggunakan siklus planet untuk menentukan tanggal berapa harga akan naik turun. Timing. Bisa diramal seperti Ya. itu? Dan itu yang akhirnya membawa saya menjadi seorang dokter, karena disertasi saya buktikan ini bukti empiris melalui disertasi saya. Gitu. Luar biasa ya. Ya demi bertahan hidup Bang. Iya. Ya, jadi Gemaya, saya itu memang banyak kali pertanyaan jadinya ya. Gelar sampai 12 ya, saya berpikir, kenapa Anda tertarik ya? Tentu ilmu itu kan berbeda-beda yang Anda gelar. Caranya mencapai kamu bagaimana ini? Mengatur waktu dan itu bisa capai dengan baik gitu. Jadi sebenarnya gelar itu kan karena kita mengambil sebuah edukasi. Nah, kenapa saya haus belajar? Karena saya mengalami berbagai macam masalah di depan, dan saya ini orang yang tidak pintar-pintar banget. Jadi keterbatasan saya atas pengetahuan yang ada di bumi ini membuat saya itu kan ketemu masalah. Iya kan? Kalau kita tahu ya kita nggak mungkin ketemu masalah. Karena kita ada masalah, saya percaya pasti ada kunci jawaban. Nah kunci jawabannya itu ya kita belajar. Ada masalah pasti ada jawabannya. Pasti ada jawaban. Itu yang harus kita pelajari. Betul. Dan saya tidak percaya ada masalah yang selamanya akan merundung orang sampai itu, ya pasti ada way out. Nah way out ini kita cari, makanya saya sekolah lagi, saya belajar lagi. Satu masalah selesai, kita naik lebih tinggi, ada masalah berikutnya, belajar lagi. Jadi ya 12 gelar profesi itu didapatkan selain dari gelar akademik, dari sertifikasi keuangan maupun penerbangan gitu. Nah, kayak tadi ya, tahu usaha pertama ya,
pertama ngamen-ngamen aja gitu, terus ada peluang pernah jadi bisnis di udang gitu kan. Begitu katakan bangkrut hampir gagal usaha itu ya karena masalah alam segala macam, lalu kemudian yakin loncat ke itu, ya. Jadi itu mungkin trik-trik yang harus dipahami oleh para penonton ya, bahwa itulah harus pandai membaca peluang, jangan pernah ragu untuk mencobanya, gitu ya. Intuisi. Memang manusia itu hidup, intuisi itu harus diasah. Makanya kayak Bang Yos mungkin di dunia militer kan intuisinya pasti tajam gitu. Kapan musuh datang, kapan harus menyerang, kapan tidak, itu nggak ada bukunya kadang. Jadi ya memang hidup itu kesulitannya di situ. Kadang kita kalau punya template enak, kita tinggal menyontoh. Misalnya hari ini saya kenal sama Bang Yos, dari buku-buku ini saya akan pelajarin pasti. Karena papa saya ngajarin orang sukses baca perjalanan hidup, pengambilan keputusannya, sehingga itu menjadi sebuah acuan. Jadi kalau kita menghadapi masalah yang mungkin Bang Yos mirip-mirip masalahnya, saya bisa pakai idenya Bang Yos menyelesaikan masalah saya gitu. Jadi sebenarnya ya, bidang apapun itu hampir sama perjuangannya. Apakah dia militer, apakah dia di bisnis, ya, apa dia karir dimanapun gitu. Selalu itu tadi ya, bahwa kita harus kompetitif. Mau tidak mau kita satu sama lain harus bersaing. Karena itu kita harus punya nilai lebih. Ya. Kayak kamu tadi kan, kuliah sana, ngambil bidang ini segala macam, itu nilai lebih untuk bersaing. Sehingga kita bisa sukses gitu ya. Bagi Gemaya, apa arti seorang keluarga itu kan? Keluarga itu rumah, jadi the home. Itu tempat kita pulang, tempat kita mendapatkan support. Sharing. Jadi tanpa keluarga, saya tidak percaya bahwa artinya orang itu bisa berhasil. Lah yang membuat kita semangat, kita memotivasi kita gitu ya. Ya, itu rumah gitu. Jadi penting. Oke, setuju aku. Oke ya. Jadi ini gini Gemaya, untuk memotivasi penonton yang utamanya adalah para milenial ya. Gemaya bisa nggak ya memberikan apa namanya tadi kesimpulan-kesimpulan sukses itu harus dicapai bagaimana dengan berinovasi sampai saat ini bagaimana itu Pak? Saya punya 2 quote. Yang pertama adalah ini kalau kita mau sukses buat teman-teman adik-adik kita yang ya mungkin relatif lebih muda daripada saya. Yang pertama adalah kita itu sangat-sangat belum memahami apa yang ada di alam semesta ini. Simpelnya begitu. Jadi jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tak terbatas. Itu artinya kita jangan gunakan keterbatasanmu untuk menilai dunia yang tak terbatas. Dunia yang terbatas itu tadi. Karena dengan begitu kita akan rendah hati dan kita mau belajar sama siapapun. Itu tantangan. Gitu kan. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Jangan pernah berhenti belajar. Karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Karena hidup tidak pernah berhenti belajar. Oke. 2 hal ini kalau kita pegang dan kita punya goal, harus jelas goalnya mau ngapain. Sebelum Anda umur 20 tahun, harus tahu arahnya mau kemana. Karena kalau kita baru tahu umur 30 saya mau kemana, sekarang udah telat. Jadi ini yang harus kita pelajari, apa yang Jack Ma bilang itu juga penting. Jadi buat anak-anak muda sekarang, jangan habiskan waktumu untuk having fun. Karena at the end, tuamu nggak akan pernah fun karena mudamu habis. Dan itu pesan saya. Dengan pengalaman seperti itu, apa yang akan ingin capai lagi ke depan? Masih adakah? Saya pingin hidup saya lebih berguna. Jadi paling tidak bangsa ini kan masih baru. Umurnya baru 70-an tahun, belum sampai 100 tahun. Masih banyak yang harus kita perbaiki. Kita meneruskan perjuangannya Pak Jokowi yang sekarang, ya kan, artinya beliau sudah membangun bangsa ini dan tentunya harus kita lanjutkan. Dan justru menurut saya harus berjuang di kancah internasional bisa bagus, punya ilmu yang bagus sehingga one day bisa dipakai oleh Tuhan untuk meneruskan perjuangan dari pendahulu-pendahulu kita. Dan akhirnya membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Jadi apa yang kita miliki jangan untuk diri kita sendiri. Betul. Sumbangkan untuk negara ini kalau memang itu diperlukan. Terlepas negara ini bagus atau tidak, tapi ya tetaplah kita lahir di sini, paspor kita warna hijau. Iya, betul. Hidup mati kita ya buat negara ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Setuju. Gitu. Keren. Luar biasa. Oke gitu. Ya. Tidak ada sesuatu yang ingin saya berikan kecuali rasa terima kasih yang luar biasa. Saya yang terima kasih. Bisa bersama dengan Anda ya, satu kehormatan dan saya mendapat ilmu juga ya. Dan yang akan saya berikan adalah juga pengalaman. Pengalaman. Ya. Nah itu saya tuangkan dalam biografi saya ini, gitu ya.
Juga ya, ini saya kasihkan 2 buku ini. Waduh, luar biasa. Ini pegang ya, ini ceritanya pada saat saya lahir sampai jadi Panglima Kodam Jaya. Nah setelah itu saya sambung lagi ini pada saat gubernur yang nggak sangka-sangka terus jadi gubernur. Potongan kayak gini jadi gubernur pantas juga nggak sebenarnya kan. Jadi Tapi artis pantasnya. Tuhan menganukan lain gitu kan. Jadi ya saya ikutin aja, anggap yang terbaik ini kan karir saya. Jadi pas saya DKI masa yang sulit karena pasca kerusuhan Mei itu kan. Iya. Duit tidak ada, kota hancur-hancuran, itu udah pas saya jadi gubernur kan. Presiden pun gua ganti sampai 5 kali gitu kan. Nah kelanjutannya ini nggak sangka aku terus jadi kepala badan intelijen. Nah saya harus membuat buku lagi ini lagi lanjutannya. Tapi ini aja dulu dan ini sudah saya tulisin ya. Wih. Untuk Gema Guyardi. ya. Terima kasih banyak nih Bang Yos. Ya, oke. Thank you. Dan saya berharap suatu saat Anda bisa berkunjung dengan keluarga ke Museum Bang Yos. Terima kasih. Kehormatan buat saya. Para penonton, terima kasih ya sudah menonton Benang Merah Bang Yos pada hari ini. Terima kasih juga tentunya untuk Saudara Gema Guyardi. Ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.